Besaran dan satuan. Apa itu pengukuran? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Dan apa sih itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, misalnya panjang, luas, volume, dan kecepatan. Apa itu satuan? Satuan adalah besaran pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Dengan kata lain, satuan merupakan sesuatu yang digunakan untuk membandingkan ukuran suatu besaran. Besaran fisika dibagi menjadi dua. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran-besaran yang tidak bergantung pada besaran lain dan digunakan untuk mendefinisikan sistem satuan seperti panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari kombinasi besaran pokok seperti kecepatan, percepatan, gaya, luas, volume, massa jenis, tekanan, dan usaha. Alat-alat besaran untuk mengukur berbagai jenis besaran fisika. Yang pertama, ada besaran panjang yang memiliki alat ukur misal atau penggaris, jangka sorong, mikrometer skop. Cara penggunaannya mengukur dimensi benda seperti panjang, lebar, ketebalan. Besaran massa. Besaran massa alat ukurnya timbangan digital atau timbangan analog. Contoh penggunaan mengukur massa benda dalam bentuk gram atau kilogram. Besaran waktu alat ukurnya stopwatch dan jam. Contoh penggunaannya mengukur durasi suatu peristiwa dalam detik, menit, ataupun jam. Besaran suhu alat ukurnya termometer. Contoh penggunaan mengukur suhu dalam satuan Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Besaran arus listrik alat ukurnya ampermeter, multimeter. Contoh penggunaan mengukur arus listrik dalam ampere. Yang keenam, besaran tekanan alat ukurnya barometer, manometer. Contoh penggunaannya mengukur tekanan udara dan fluida dalam pasca atau mmHg. Besaran gaya alat ukurnya dinometer. Contoh penggunaannya mengukur gaya yang diberikan pada suatu benda dalam satuan Newton. Besaran energi dan usaha alat ukurnya kalorimeter. Pengukur daya, contoh penggunaannya mengukur energi dalam joule atau kilojoule. Berbagai satuan dalam fisika dasar yang mengacu pada sistem internasional. 1. Panjang. Alat ukurnya mistar, jangka sorong, mikrometer skop. Satuannya adalah meter. Yang kedua, ada massa. Massa alat ukurnya timbangan digital dan timbangan analog. Satuannya kilogram. Yang ketiga, ada waktu. Alat ukurnya stopwatch, jam, osiloskop. Satuannya adalah detik. Yang keempat, ada suhu. Alat ukur termometer. Satuannya Kelvin Celcius. Yang kelima, ada arus listrik. Alat ukurnya ampermeter, multimeter. Satuannya ampere. Yang keenam, ada jumlah zat. Satuannya adalah mol. Yang ketujuh, ada intensitas cahaya. Satuannya kandela. Apa itu kelistrikan? Jadi, kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Dan listrik itu sendiri merupakan suatu yang memiliki muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron yang mengalir melalui penghantar atau konduktor dari sebuah rangkaian. Kelistrikan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada listrik statis dan yang kedua ada listrik dinamis. Nah, di listrik statis itu sendiri merupakan energi yang dikandung oleh suatu benda yang bermuatan listrik. Listrik statis dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada struktur
kedua ada muatan listrik. Nah, yang dimana memiliki rumus sebagai berikut. Yang kedua ada listrik dinamis. Listrik dinamis merupakan listrik yang bisa bergerak. Listrik dinamis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada arus listrik, yang kedua ada listrik dinamis, yang ketiga rangkaian listrik. Nah, Kemagnetan ialah tarikan sebuah magnet pada benda-benda magnetik atau biasa disebut gaya tarik-menarik. Apa itu gaya tarik-menarik? Gaya tarik-menarik adalah gaya yang menarik dan menyebabkan benda-benda tersebut menempel. Lalu ada 3 sifat pada magnet. Yang pertama, ferromagnetik. Apa itu ferromagnetik? Ferromagnetik adalah bahan atau benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat. Contohnya ada besi, baja, dan juga nikel. Yang kedua, ada sifat paramagnetik. Apa itu paramagnetik? Paramagnetik adalah bahan atau benda yang dapat ditarik magnet, namun daya tariknya lemah. Contohnya seperti aluminium, magnesium, dan litium. Yang ketiga ada sifat diamagnetik. Apa itu diamagnetik? Diamagnetik yaitu benda atau bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya ada kaca, emas, dan perak. Selanjutnya kita masuk ke kutub magnet. Ada yang tahu kutub magnet itu apa? Jadi, kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang memiliki gaya tarik dan gaya tolak terbesar. Setiap magnet selalu memiliki 2 buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, yang terakhir pada materi kemagnetan yaitu medan magnet di sekitar arus listrik. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari percobaan Christian Ørsted pada tahun 1820. Berikut hasil percobaan Christian Ørsted pada tahun 1820. Yang pertama, pada saat kawat tidak dialiri arus listrik, maka jarum kompas tidak menyimpang. Yang kedua, pada saat kawat dialiri arus listrik ke atas, maka kutub utara jarum kompas akan menyimpang ke kanan. Yang ketiga, pada saat kawat dialiri arus listrik ke bawah, maka kutub utara jarum kompas akan menyimpang ke kiri. Nah, itu tadi beberapa materi tentang kemagnetan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat mudah dipahami. Selanjutnya, materi tentang gelombang dan cahaya akan disampaikan oleh rekan saya. Gelombang dan cahaya. Gelombang adalah getaran atau gangguan yang merambat melalui medium atau ruang, membawa energi tanpa memindahkan materi. Jenis-jenis gelombang ada 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik memerlukan medium, contohnya gelombang air dan suara. Gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium, contohnya cahaya dan sinar X. Sifat-sifat gelombang ada 4. Yang pertama, frekuensi, jumlah getaran dalam 1 detik atau hertz. Yang kedua, panjang gelombang, jarak antara 2 puncak atau lembah. Yang ketiga, amplitudo, tinggi rendahnya gelombang menunjukkan energi gelombang. Yang keempat, kecepatan gelombang, panjang gelombang dikali frekuensi. Cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat di ruang hampa. Spektrum elektromagnetik, cahaya tampak adalah bagian dari spektrum yang meliputi gelombang radio, mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Kecepatan cahaya sekitar 300.000 km per detik di ruang hampa. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, pemantulan atau refleksi. Cahaya dipantulkan oleh permukaan seperti cermin. Yang kedua, pembiasan atau refraksi. Cahaya dibiaskan ketika melewati medium berbeda. Ketiga, dispersi. Pemisahan cahaya putih menjadi warna-warna spektrum. Dan yang keempat, interferensi dan difraksi. Pola gelombang saat cahaya melewati celah atau bertemu. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari ada 2, yaitu alat optik dan radiologi. Alat optik contohnya kacamata, teleskop, dan kamera menggunakan
pantulan dan pembiasan. Radiologi, gelombang elektromagnetik